selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas penyertaan bagi kami, memberikan kesehatan kepada kami. Untuk itu terima kasih ya Allah Bapa. Kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Kamis 30 Oktober 2025, yaitu dari Yohanes 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Topik kita hari ini yaitu menerima kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kasih karunia Allah adalah anugerah tanpa pamrih yang diberikan Allah kepada manusia, yang tidak bisa diperoleh dengan usaha sendiri, melainkan diberikan secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Ini adalah kebaikan dan kemurahan hati Allah yang tak terbatas, yang memungkinkan manusia menerima keselamatan, pengampunan dosa, dan kekuatan ilahi untuk menjalani hidup. Nats ini adalah kesaksian dan pemberitaan Yohanes yang menerangkan bahwa kita menerima aliran kasih Allah yang tak berkesudahan dari Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus percaya juga bahwa Yesus Kristus adalah sumber kelimpahan ilahi. Barang siapa yang percaya dan mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, ia akan mengalami kekuatan ilahi yang mengendalikan kehidupannya. Allah melalui Roh Kudus menuntun untuk melakukan sesuai kehendak Tuhan. Kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan akan memproduksi sikap yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perkataan kasih karunia demi kasih karunia menunjukkan penggantian atau penambahan kasih karunia yang terus-menerus, bukan sekedar satu karunia. Berkat yang tidak terbatas itu kita terima dari Dia, dan itu kita tahu jika kita punya hubungan yang baik kepadanya. Tanpa disadari, manusia Allah menyediakan dan bekerja untuk kebaikan hidup manusia dan memberikannya secara cuma-cuma dan tanpa syarat, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sedemikian kebaikan Tuhan bahwa kita menerima kepenuhan dan kesempurnaan hidup hanya dari kasih Tuhan. Marilah kita mempersembahkan hidup kita hanya kepadanya, dan marilah kita memperlihatkan kasih dan belas kasihan kepada sesama manusia. Paulus berkata, masing-masing telah menerima karunia sesuai dengan ukuran kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia melayani, biarlah ia melayani. Jika karunia mengajar, biarlah ia melakukannya dengan sukacita. Karena kebaikan hati Allah yang kita peroleh
kita memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan diri sekuat tenaga dalam mengajarkan Alkitab kepada orang lain, menguatkan rekan seiman, dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita juga, sebelum kita memulai aktivitas kita sehari-hari, mari kita sambut dan lihat tangan Tuhan menuntun kehidupan kita dan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang melimpah, supaya kita semakin semangat dan penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, bahwa kami disapa oleh firman Tuhan, bahwa kami menerima kasih karunia dari Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami. Ajar kami untuk selalu mempergunakan kasih karunia Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati seluruh pekerjaan dan usaha kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus.